Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Cyberpreneurship pertemuan 6. Mata kuliah Cyberpreneurship pertemuan 6 kita akan membahas tentang SEO. SEO atau kepanjangan dari Search Engine Optimization, dimana jika kalian ingin berjualan online, kalian wajib mempelajari tentang SEO ini. Search engine atau mesin pencari merupakan program yang dirancang untuk melakukan pencarian informasi atau data yang ada di internet. Dengan menggunakan algoritma yang kompleks, mesin pencari mengindeks halaman web dan memberikan hasil pencarian yang relevan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna atau kalian sebagai pebisnis online. Lalu mesin pencari membantu dan menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Banyak sekali mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, MSN, dan lain-lain. Di antara mesin pencari yang disebutkan, Google ini paling sering dipakai kebanyakan orang. SEO tidak hanya berlaku di Google, Bing, ataupun yang lainnya saja. Kalian membuka marketplace pada saat kalian search yang ingin kalian cari pun, kalian harus menggunakan trik kalian agar pada saat orang search barang yang ingin dibeli, muncullah produk yang Anda jual. Berikut ini merupakan cara kerja mesin pencari. Yang pertama adalah proses mengumpulkan data. Mesin pencari memiliki sebuah mesin yang disebut sebagai spider atau crawler. Spider digunakan untuk mengunjungi halaman website dan mengumpulkan informasi. Lalu spider Google bernama Googlebot. Spider ini akan berjalan terus-menerus. Spider ini mengunjungi berbagai situs web dan mengikuti tautan di dalamnya untuk menemukan halaman baru. Jika halaman website tersebut memiliki link ke halaman website lain, Spider akan masuk juga ke dalam halaman website lain. Spider membaca dan mengekstrak data pada setiap halaman ke dalam repositori mereka. Kemudian data dikirim ke modul indexing. Dipilih isi dari halaman tersebut. Mengekstrak elemen penting seperti tag judul, tag deskripsi, data tentang gambar, dan link internal. Semua elemen tersebut disimpan ke dalam database. Google juga akan memilah-milah website yang terindikasi melakukan aktivitas spam. Ada beberapa ciri website yang akan dianggap spam oleh Google, di antaranya yang menyembunyikan teks dan memasang keyword dengan cara curang, website yang membuat konten secara otomatis atau auto-generate konten, fork domain, dan lain sebagainya. Lalu berikut adalah gambaran hasil mencari data. Pada saat pengunjung mengetikkan query di kotak pencarian, query dipecah menjadi bahasa yang dimengerti oleh si mesin. Kemudian dicari hasilnya di database. Pada hasil yang diperoleh, modul pemeringkatan atau ranking digunakan. Berlaku rumus untuk menentukan peringkat halaman. Peringkat lebih tinggi kemudian akan muncul di halaman pertama dan di baris pertama, dan tentunya Google akan menampilkan hasil yang paling relevan untuk para pengguna dan pemeringkatan ini. Lalu kita akan membahas tentang hasil pencarian Google. Bisa dilihat dari gambar, bagian paling atas adalah kata kunci atau keyword yang ketika diketikkan oleh pengunjung dengan kata toko kerudung online, lalu di bawahnya akan muncul jumlah hasil pencarian berdasarkan kata kunci tersebut. Lalu angka itu juga berarti jumlah website pesaing yang harus dikalahkan jika Anda menargetkan kata kunci tersebut. Pada hasil pencarian terdapat iklan PPC dan natural atau organic results. Website yang muncul di bagian iklan PPC harus membayar kepada Google Ads, sementara website yang berada di bagian natural atau organik menggunakan SEO itu tidak berbayar atau gratis.
praktis. Mari kita akan membahas pengertian tentang SEO. SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization. SEO merupakan serangkaian proses untuk meningkatkan halaman web dengan tujuan utamanya adalah agar situs web muncul di halaman pertama hasil pencarian ketika pengguna mencari kata kunci tertentu. Dengan melakukan SEO, situs web Anda memiliki peluang yang lebih besar untuk ditemukan oleh orang-orang yang mencarinya, sehingga meningkatkan jumlah pengunjung. Selain itu, dapat menemukan pengunjung yang tepat sesuai yang kalian targetkan, yang benar-benar memang tertarik dengan produk yang kalian jual. SEO dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu on-page optimization. On-page optimization merupakan metode yang Anda gunakan untuk mengoptimasi halaman website Anda sendiri, di mana Anda dapat membuat konten yang bermanfaat, informatif, apa yang pengunjung cari. Anda juga bisa memasukkan kata kunci yang tepat di tempat yang strategis seperti judul, subjudul, dan paragraf. Yang kedua adalah off-page optimization. Off-page optimization adalah popularitas link website Anda di internet, yang artinya teknik optimasi ini dilakukan di luar situs web untuk meningkatkan peringkat dan otoritas di mesin pencari. Berdasarkan teknik yang digunakan untuk melakukan SEO, ada dua jenis. Yang pertama adalah Black Hat SEO. Black Hat SEO merupakan teknik optimasi yang dilakukan untuk berada di halaman pertama mesin pencari dengan cara ilegal atau dengan cara curang. Pada dasarnya, teknik ini berusaha mengelabui mesin pencari untuk meningkatkan peringkat, seringkali dengan cara yang tidak transparan. Anda bisa lebih cepat berada di halaman pertama, akan tetapi resikonya sangat besar. Website yang ketahuan menggunakan Black Hat SEO akan dibandit oleh mesin pencari dan tidak akan bisa ditemukan lagi di mesin pencari. Dan akibatnya, jika website Anda terkena penalti dari mesin pencari, dapat merusak reputasi situs di mata pengguna, membuat mereka tidak ingin untuk mengunjungi atau percaya pada situs tersebut. Ketika website Anda dihapus, biasanya untuk melakukan tinjauan kembali sangatlah sulit, bahkan bisa sampai tidak akan bisa dipulihkan atau tidak bisa dipulihkan secara permanen. Beberapa teknik yang termaksud ke dalam Black SEO. Yang pertama ada link farming. Link farming, teknik ini menyediakan sebuah halaman berisi banyak link, baik itu link website sendiri ataupun ke website lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah backlink ke situs tertentu. Ciri-cirinya seperti halaman tersebut sering penuh dengan tautan ataupun kurangnya konten yang berkualitas. Lalu ada keyword stuffing. Teknik ini menggunakan penulisan kata kunci yang terlalu banyak di dalam artikel dan dianggap tidak wajar, seperti kata kunci muncul terlalu sering dalam satu paragraf atau kalimat membuatnya terdengar tidak sangat alami. Lalu ada invisibility text. Teknik ini membuat warna teks sama dengan warna background website, sehingga manusia tidak bisa membaca teksnya, tapi teks ini tetap bisa dibaca mesin pencari. Biasanya teks yang disembunyikan adalah kata kunci yang dituliskan berulang kali. Lalu ada page cloaking. Teknik ini membuat halaman berbeda untuk manusia dan mesin pencari. Jadi ada dua halaman, satu halaman ditampilkan untuk mesin pencari, satu halaman lagi untuk pengunjung manusia. Program akan mengecek alamat IP address pengunjung. Jika IP address merupakan IP milik mesin pencari, akan ditampilkan halaman khusus mesin pencari. Selain itu, akan ditampilkan halaman untuk pengunjung. Berikut ini merupakan gambaran Black Hat Cloaking Explained. Lalu kita akan membahas tentang White Hat SEO. White Hat SEO merupakan teknik optimasi yang baik dan benar. Teknik ini merupakan teknik optimasi yang dianggap etis dan sesuai dengan pedoman mesin pencari. Teknik ini tidak melanggar syarat ketentuan yang ditetapkan mesin pencari, di mana teknik tersebut mematuhi syarat dan ketentuan.
Biasanya dengan menggunakan kata kunci alami, contohnya seperti ini dengan kata kunci sepatu anak-anak. Alami, kami menjual sepatu anak-anak. Sepatu anak-anak kami adalah sepatu anak-anak terbaik. Ini terlihat tidak sangat alami. Sedangkan alami contohnya, temukan sepatu anak-anak yang nyaman dan stylish di koleksi terbaru kami. Dirancang untuk mendukung setiap kenyamanan anak. Ini terlihat sangat alami. Beberapa teknik yang termaksud ke dalam Whitehat SEO adalah, yang pertama adalah optimasi kata kunci secara wajar, di mana setiap artikel yang dibuat mencantumkan kata kunci dalam jumlah yang wajar. Lalu ada optimasi konten website, di mana yang membuat banyak konten yang masing-masing menargetkan sebuah kata kunci di dalam konten dibuatkan link ke konten lain. Nah, isi konten tidak original dan tidak di copy paste dari website yang lainnya. Lalu ada optimasi URL atau permalink. Mesin pencari menyukai website dengan URL yang mengandung kata kunci. Kalian bisa membuat agar URL setiap artikel mengandung kata kunci yang ditargetkan. Lalu ada optimasi layout website, mana layout website juga berpengaruh terhadap SEO. Mesin pencari menyukai layout website yang responsif, mobile friendly, dan ringan. Lalu ada membangun link building. Dapatkan link dari website lain yang memiliki konten dengan topik yang sama. Anda juga bisa membuat link antar konten dalam website Anda sendiri. Lalu Anda dapat melakukan optimasi meta tag. Berikan meta title dan meta description di dalam website Anda. Kedua meta ini akan ditampilkan di hasil pencarian. Dengan optimasi yang tepat, meta tag dapat membantu meningkatkan posisi halaman Anda di hasil pencarian dan menarik lebih banyak pengunjung ke situs Anda. Lalu ada share blog ke sosial media. Ini yang sering bisa kita lakukan, selalu share artikel blog Anda setelah Anda melakukan posting. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap traffic dan juga termaksud proses membangun link building. Buatlah posting menarik, gunakan hashtag yang relevan dan waktu yang tepat. Lalu kita akan membahas tentang pemilihan keyword. Sebelum melakukan optimasi, Anda harus menentukan frase keyword atau kata kunci terlebih dahulu. Ketika Anda memilih frase keyword, Anda harus mempertimbangkan target pasar Anda. Kata kunci target harus mencerminkan apa yang Anda tulis pada setiap artikel. Kata kunci harus relevan dengan topik yang Anda bahas agar pembaca menemukan informasi yang mereka cari. Anda dapat menggunakan alat penelitian kata kunci seperti Google Keyword Planner untuk menemukan kata kunci yang lebih populer. Berikut ini merupakan tools riset kata kunci.